Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini saya Felicia Emma Angelin dengan NIM 129200012 dengan Amalia Maharani NIM 1292018 akan mempresentasikan makalah kami dengan berjudul Analisis Persebaran Total Suspended Solid menggunakan citra satelit Sentinel-2 di muara Sungai Bondet, Jawa Barat. Yang akan kita bahas hari ini yaitu ada pendahuluan, lokasi daerah kajian, data dan metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustakanya. Iya, jadi Muara Sungai Bondat berada di Desa Marta Singa, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar Sungai Bondat adalah sulitnya mendapatkan air bersih karena air sungai yang berubah menjadi air payau. Hal ini diduga karena telah terjadinya intrusi air laut menurut Haidar dan kawan-kawan tahun 2021. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sudirman dan Husrin tahun 2014, dihasilkan bahwa perairan pesisir Cirebon tercemar rendah hingga tinggi. Sementara kondisi lingkungan yang padat menambah beban masukan limbah dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan penangkapan ikan. Turbiditas merupakan salah satu parameter penting dalam penggolongan kualitas perairan. Sebagai indikator adanya polusi dan performa suatu perairan, menurut Kasanya dan Higuita tahun 2016 dan Mullins dan kawan-kawan tahun 2018. Kandungan TSS total padatan tersuspensi termasuk ke dalam indikator untuk penilaian kualitas air menurut Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2019. Kekeruhan berkorelasi dengan total padatan tersuspensi dari limbah cair yang berupa massa partikulat dalam fluida menurut Kanus DKK tahun 2017. Sebaran TSS dapat divisualisasikan dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh. Pada penelitian kali ini, tingkat kekeruhan atau turbiditas akan diprediksi dengan citra satelit Sentinel-2B. Sentinel-2 merupakan misi yang didasarkan pada kumpulan dua satelit yang mengorbit kutub yang sama-sama ditempatkan di orbit sinkron matahari. Kedua, kedua satelit Sentinel-2 ini dirancang untuk melintasi ekuator selama 5 hari dengan luas cakupan sebesar 290 km. Sentinel-2 ini memiliki sensor instrumen multispektral atau MSI beresolusi tinggi dengan 13 pita spektral dan resolusi spasial hingga 10 meter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran total padatan tersuspensi di Sungai Bondet menggunakan citra satelit Sentinel-2. Untuk lokasi daerah kajian, kami memilih di muara Sungai Bondet dan terlihat di peta berikut. Dan waktu penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah bulan Januari, April, Juli, dan Oktober pada tahun 2020. Selanjutnya, data dan metodologi. Nah, baik untuk data dan metodologi, yang pertama itu kita mengunduh terlebih dahulu data citra satelit Sentinel-2. Diunduhnya itu pada website yang ada tertera pada slide. Dan gambar di samping itu merupakan ilustrasi dari gambar citra satelit Sentinel-2. Data yang diambil itu dengan deskripsi tanggalnya itu 12 Januari 2020, 11 April 2020, 30 Juli 2020, dan 8 Oktober 2020. Pemilihan data citra tersebut dipilih yang minim terbebas dari awan dan mencakup daerah penelitian. Kemudian peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop sebagai perangkat keras, kemudian perangkat lunak yang bernama Snap atau Sentinel Application Platform. Nah, dalam pengolahan data citra satelit ini, yang pertama itu citra datanya tersebut diimport terlebih dahulu ke aplikasi Snap. Kemudian dalam aplikasi Snap itu akan dilakukan resampling
Resampling ini untuk mengubah resolusi spasial atau proyeksi sistem koordinat citra Sentinel-2. Nah, setelah dilakukan resampling, dilakukan pemotongan citra satelit karena daerah penelitian yang digunakan adalah muara Sungai Bondet. Batasan koordinat daerah yang diambil ini yaitu 6,621 lintang selatan sampai 6,669 lintang selatan dan 108,535 bujur timur hingga 108,608 bujur timur. Setelah dilakukan pemotongan citra, kemudian dilakukan proses pemisahan daratan dan lautan. Karena dalam penelitian ini, daerah yang dikaji yaitu berupa lautan. Sehingga data daratan harus dipisahkan dengan menggunakan metode NDWI, yaitu Normalized Difference Water Index menurut penelitian SU tahun 2006. Dengan rumusnya sebagai berikut. NDWI sama dengan B3 dalam kurung B3 dikurang B11 dibagi B dalam kurung B3 ditambah B11. Dengan artinya itu NDWI itu adalah Normalized Difference Water Index. B3 itu adalah band 3 dari satelit Sentinel-2 dan B11 adalah band 11. Kemudian setelah dipisahkan daratan dan lautan, untuk mengetahui nilai TSS, dilakukan perhitungan nilai TSS dengan menggunakan algoritma model regresi CSPM atau TSS yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, CSPM sama dengan 2950 dikali B7 pangkat 1,357 dengan arti CSPM adalah konsentrasi materi partikel tersuspensi dalam satuan miligram per liter. B7 ini adalah band 7-nya dari Sentinel-2. Next. Nah, setelah nilai TSS diketahui, proses selanjutnya adalah klasifikasi TSS. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mengkategorikan konsentrasi TSS ke dalam beberapa kelas atau kategori, yang masing-masing memiliki rentang konsentrasi TSS tertentu. Nah, berikut ini adalah tabel pembagian kelas atau kategori konsentrasi TSS menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air. Nah, setelah didapatkan nilai TSS, setelah dilakukan klasifikasinya, kemudian dibuat peta persebaran TSS yang dibagi berdasarkan waktu. Next. Berikut hasil dari proses ini untuk mencari tahu nilai sebaran TSS-nya dari bulan Januari, April, kemudian ada bulan Juli dan Oktober. Oke, langsung next. Nah, untuk deskripsinya sendiri dari gambarnya itu, pada bulan Januari ini pada daerah estuari, maksud saya daerah muara ini, nilai TSS-nya itu berada di antara 75 hingga 150 mg per liter. Dengan konsentrasinya itu lebih banyak dekat dengan daratan. Maka dari itu hasil peta sebaran konsentrasi TSS tersebut termasuk ke dalam kategori rendah hingga sedang. Next. Nah, kemudian pada April 2020
Nilai konsentrasi TSS ini berada di antara 100 hingga 185 miligram per liter. Dengan konsentrasinya itu lebih banyak dekat dengan lautan atau di muara Sungai Bondet. Dari hasil peta sebaran tersebut, konsentrasi TSS di daerah pada bulan April ini termasuk ke dalam kategori sedang. Next. Kemudian pada bulan Juli 2020, nilai konsentrasi TSS berada di antara 130 hingga 205 miligram per liter. Dengan konsentrasinya lebih banyak dekat dengan lautan. Maka dari itu, pada bulan Juli 2020 ini termasuk dalam kategori sedang. Nah, selanjutnya pada bulan Oktober 2020, nilai konsentrasi TSS yang berada di dekat muara ini berada di antara 150 hingga 200 miligram per liter. Dengan konsentrasinya itu lebih banyak dekat dengan lautan. Dari hasil sebaran TSS ini, pada Oktober 2020 termasuk ke dalam kategori sedang. Next. Dari plot yang telah dihasilkan sebelumnya dan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2020, muara Sungai Bondet memiliki konsentrasi TSS yang bervariasi setiap bulannya. Nah, konsentrasi TSS di muara Sungai Bondet tersebut dapat dipengaruhi oleh parameter-parameter oceanografi seperti kecepatan aliran sungai, arus laut, dan pasang surut. Ketika kecepatan sungai rendah, partikel padat seperti sedimen dan lumpur memiliki waktu yang cukup untuk mengendap saat berjalan menuju muara sungai, yang dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi TSS di muara dan sebaliknya. Pergerakan arus laut berdampak signifikan pada transportasi partikel padat di dekat muara sungai. Ketika arus laut kuat, partikel padat seperti sedimen yang dibawa oleh aliran sungai tersebar dengan cepat di lautan luas, menyebabkan penurunan konsentrasi sedimen di sekitar muara sungai dan sebaliknya. Untuk pengaruh dari pasang surut sendiri, saat pasang surut tidak begitu kuat, proses pengangkutan partikel TSS ke laut akan melambat, sehingga terjadi penumpukan partikel TSS di muara sungai dan konsentrasi TSS akan lebih tinggi di lokasi tersebut. Selain itu, kekeruhan yang terjadi pada suatu perairan juga dapat disebabkan oleh adanya bahan organik maupun anorganik dan plankton yang tersuspensi dan terlarut di daerah tersebut, yang kemudian akan menimbulkan sedimentasi. Di muara Sungai Bondet ini juga diketahui terdapat pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan, sehingga dapat menjadi salah satu faktor proses sedimentasi terjadi dan menimbulkan konsentrasi TSS yang tinggi di muara Sungai Bondet. Perairan dengan tingkat kekeruhan yang tinggi akan mengganggu pernafasan dan penglihatan organisme yang ada di dalamnya menurut Rahman dan kawan-kawan tahun 2021. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Konsentrasi TSS di muara Sungai Bondet berada di antara 75 hingga 170 mg per liter pada Januari 2020, 100 hingga 185 mg per liter pada April 2020, 130 sampai 205 mg per liter pada Juli 2020, dan 150 hingga 200 mg per liter pada Oktober 2020. Nah, berdasarkan dari hasil peta sebaran TSS di muara Sungai Bondet selama tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi TSS di muara tersebut termasuk ke dalam kategori yang rendah. Dari pelaksanaan penelitian ini terdapat saran juga yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya digunakan data hasil lapangan sebagai uji validasi untuk pengamatan citra satelit, sehingga didapatkan hubungan atau korelasi yang kuat. Nah, yang kedua, sebaiknya digunakan data parameter oceanografi lainnya untuk membantu analisa lebih lanjut tentang konsentrasi TSS dan pengaruhnya dari parameter oceanografi di muara Sungai Bondet.
Berikut ini kami lampirkan daftar pustaka sebagai referensi untuk pembuatan makalah. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.